Halo Sobat BBY, sebelumnya perkenalkan di channel baru ini, yakni Belajar Bareng Yuk, akan membahas tentang seputar ilmu-ilmu kelistrikan dan juga teknik otomasi, yang mana dalam video ini akan membahas tentang ilmu PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, sebelum itu teman-teman, saya harap sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini supaya lebih semangat lagi kreatornya untuk membuat video tentang kelistrikan. Namun sebelum itu, disclaimer dulu, di sini saya tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat untuk mementori teman-teman yang lebih paham. Tentunya saya membutuhkan kritik dan saran apabila dalam video ini terdapat kesalahan dalam penjelasan, maka saya harap untuk menuliskan di kolom komentar supaya saya juga sama-sama untuk belajar. Oke, langsung saja kita lanjut kepada materi pertama kita, yaitu PLC. Namun kita belajar mulai dari dasar terlebih dahulu, mulai dari pengertian dan juga sejarah PLC dan juga fungsinya teman-teman, sebelum kita masuk kepada pemrogramannya dan juga pengaplikasiannya atau praktikumnya. Nah, lanjut kita masuk ke pengertian dan juga sejarah PLC. Nah, PLC itu dikembangkan pada awal tahun 1960 hingga awal tahun 1970. Tentunya dulu namanya bukan dikenal sebagai PLC teman-teman, tapi dikenal sebagai PC atau personal computer. Nah, kenapa kok sekarang orang-orang masyarakat lebih mengenal PLC, kalangan teknisi ya maksudnya, lebih mengenal PLC? Karena pada zaman itu menjadikan sebuah hal yang membingungkan antara perbedaan PLC dan PC. Maka dari itu akhirnya PLC memiliki pengertiannya sendiri, yaitu Programmable Logic Controller. Nah, pada zaman dulu awal-awal tahun 1980-an, teman-teman, itu PLC sering digunakan pada teknik otomasi, seperti contoh pada di dunia industri, misalkan power steering valve assembly dan juga teknik-teknik otomatis yang lain yang teman-teman sering jumpai di dunia industri. Nah, tentunya juga di teknik otomasi tidak hanya digunakan pada teknik industri saja teman-teman, banyak di kalangan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah misalkan ada di traffic light, rambu lalu lintas, penerangan jalan otomatis, dan lain sebagainya. Lalu di kehidupan sehari-hari itu juga ada smart home controlling, sistem kelistrikan rumah, pompa air otomatis, dan lain sebagainya. Tentunya PLC ini sangat bermanfaat teman-teman, hanya saja harganya yang kalau di e-commerce, kalau di toko-toko offline terbilang cukup mahal. Kisaran mungkin ya, kalau minimal yang paling kecil jumlah input outputnya paling minim itu mungkin 2 juta ada, 2 juta 3 jutaan. Nah, untuk sekarang ini teman-teman, PLC juga bisa digunakan pada rangkaian konvensional. Nah, apa sih rangkaian konvensional itu? Rangkaian konvensional itu seperti rangkaian pengontrol motor teman-teman. Ada direct online, ada forward reverse, ada start delta, ada rangkaian jogging engine, ada rangkaian macam-macam yang digunakan pada pengontrol kelistrikan teman-teman, pengontrol motor, rangkaian kaskade ya, rangkaian berurutan motor itu. Nah, sebelum kita lanjut kepada fungsinya, kita masuk kepada definisi nama PLC. Untuk P itu programmable, yang fungsinya adalah dapat menyimpan program dan mengubahnya dengan mudah. Apa sih artinya teman-teman? Pada PLC ini ketika mengalami trouble ataupun ketika kita ingin
membuat program, itu kita tidak susah dalam membuat programnya teman-teman, dalam menyimpan juga dan juga dalam mengubahnya ketika ada kesalahan dalam memprogram. Karena apa? Sekali ada kesalahan itu terdeteksi di sistemnya dan juga sangat jelas sekali bahwa itu salah. Dan juga kita tidak perlu harus ribet untuk menghapusnya terlebih dahulu, baru merisetnya terlebih dahulu, baru mengisi program dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengubah program tersebut teman-teman, sesuai dengan harapan kita. Dan tentunya dalam pemrograman ini dibuat programnya dibuat menggunakan komputer teman-teman. Komputer bisa, PC bisa, dan lain sebagainya. Jadi dan juga tentunya pemrograman ini berbeda dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti Arduino, bahasa C, bahasa JavaScript, dan lain sebagainya. Tentunya di dalam pemrograman PLC itu sangat mudah sekali teman-teman. Kita hanya bermain logika, diagram leader. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini adalah contoh pemrograman dasar untuk rangkaian konvensional ya. Di sini ada rangkaian DOL teman-teman. Nah, rangkaian konvensional DOL untuk mengontrol motor. Sangat mudah sekali. Lalu yang kedua ada logic, fungsi yang dapat memproses input secara logika, AND, OR, NOT, dan juga aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian perkalian. Lalu yang ketiga ada controller, yakni PLC ini dapat mengontrol pengoperasian sehingga dapat memunculkan output sesuai program. Yang mana dari ketiga definisi ini, tiga nama ini, P, L, dan C ini menjadi satu, sehingga PLC dapat menyimpan program dengan mudah, lalu memprosesnya dengan logika AND, OR, NOT, dan juga aritmatika, lalu mengeluarkan output sesuai dengan program. Artinya antara P, L, dan C ini merupakan satu kesatuan. Nah, kita masuk kepada penggunaan PLC. Untuk penggunaan PLC sendiri teman-teman, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, ada untuk industri. Ada yang digunakan untuk industri, lalu yang kedua untuk kehidupan sehari-hari, ketiga jalan raya, yang keempat ada di perairan atau pegunungan. Nah, contohnya apa? Untuk industri ini ada monitoring automotive production machine di industri. Lalu yang kedua ada di kehidupan sehari-hari, yaitu smart home controlling. Lalu ada di jalan raya, yaitu traffic light dan rambu lalu lintas. Lalu pada bagian perairan atau pegunungan ada yang namanya water level control bendungan. Jadi seperti itu, sangat kompleks sekali dan sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk sistem PLC ini. Nah, ini ada prinsip kerja PLC teman-teman. Untuk ini ada input, ada tiga teman-teman prinsip kerja PLC, yaitu ada input, yang kedua ada central processing unit atau processing unit, lalu yang ketiga ada output. Nah, untuk urutan kerjanya, pertama adalah PLC akan menerima komunikasi input dari entah itu sensor, entah itu push button, dan lain sebagainya. Setelah menerima input, maka akan terjadi central processing unit atau input tersebut akan diproses sesuai dengan program yang telah kita buat, lalu dikeluarkan menjadi output sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalkan outputnya kita gunakan untuk lampu, kita gunakan untuk motor, kita gunakan untuk konveyor, kita gunakan untuk pneumatik, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari input dan juga outputnya. Di input itu banyak sekali macam-macam teman-teman. Ada sensor proximity, ada sensor misalkan sensor air juga bisa, ada push button, ada switching, dan sebagainya. Lalu outputnya ada pneumatik, ada lampu LED, ada motor, ada konveyor, dan lain sebagainya. Nah,
Untuk PLC sendiri teman-teman ini banyak sekali jenisnya. Ada PLC CP1E, ada PLC CP2E, tipenya juga banyak, ada N30, E30 dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis PLC akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, sekian pembahasan dari video ini PLC. Bila pada penjelasan saya kurang menyeluruh atau kurang jelas, maka bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Seperti itu. Nanti Instagram dan juga nomor WhatsApp saya akan saya terapkan di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. See you again di video selanjutnya.